Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrijan Channel. Kali ini kita akan bertemu langsung dengan narasumber dari pakar hukum yang berada di Aceh Timur. Dan beliau-beliau ini juga bukan hanya konsen pada Aceh Timur, beliau-beliau ini juga konsentrasi seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita undang bersama dengan Jufrijan Channel untuk mendiskusikan apakah benar di Aceh masih ada keadilan dan hukum. Karena kenapa hal ini kita buat tema, dikarenakan saat ini kepada masyarakat kecil sangat mahal bagi mereka adalah hukum tersebut. Nah, di situ kami bercoba untuk memecahkan persoalan ini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita juga udah hadirkan di sini. Yang pertama Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jufri, apa kabar? Sehat Pak. Pak Irfan ini baru saja kira-kira 2 bulan Pak ya? Kira-kira 2 bulan baru pindah tugas ke Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Dan beliau awalnya dulu kira-kira tugas dulu di mana Pak? Sebelumnya saya bertugas hampir 3 tahun di Kejaksaan Negeri Batubara sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan. Nah, pindah ke Aceh Timur baru 2 bulan ini Pak ya? Iya, baru jalan 2 bulan Pak. Nah, beliau juga master hukum dan di samping Pak Irfan juga kita juga hadirkan pengacara kondang yang ada di Aceh dan banyak menyelesaikan kasus-kasus keadilan di pengadilan. Dan kita hari ini berterima kasih sekali sempat hadir di warung kopi dengan diskusi santai seperti ini. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, enggak masalah hari ini kita pertanyakan apakah benar keadilan masih ada di Aceh Pak, kira-kira. Iya, saya sependapat dengan Pak dari Kejaksaan ya, bahwa kalau memang pertanyaan ini diajukan, saya kira sah-sah saja melihat kondisi hari ini ya. Jadi tidak ada salahnya kalau memang tema ini turut serta dinaikkan dalam forum ini. Saya kira demikian. Oke, makasih Pak Muslim. Nah, beliau ini juga kita tidak asing lagi di Aceh Timur. Beliau sudah tidak asing lagi bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin. Dan beliau ini juga mempertaruhkan di pengadilan di setiap beracara di pengadilan. Beliau sangat beribawa dan sangat berantusias untuk membela masyarakat miskin. Nah, kita sangat berterima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Muslim mau bersedia duduk bersama di warung kopi, tidak di tempat-tempat yang formal ini. Ya, makasih banyak Pak Muslim. Nah, sebelumnya kita minta tanggapan 2 menit dulu Pak untuk memberi gambaran terhadap kondisi hukum dan keadilan kita di Aceh Timur. Silakan Pak Irfan di awal. Terima kasih Pak Jufri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi kalau disampaikan kami atau saya adalah pakar hukum, mungkin itu terlalu pujian yang sangat berlebihan ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kami ini penegak hukum yang setiap hari melaksanakan tugas di bidang hukum. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Jufri tadi, masih adakah keadilan di Aceh Timur? Menurut saya ada. Selama seluruh aparatur di Kejaksaan Negeri Aceh Timur bertugas, akan selalu ada keadilan di Kabupaten Aceh Timur. Insya Allah. Jadi terkait dengan tugas yang kami laksanakan setiap hari, tentu saja itu adalah tugas untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan hukum ya. Kalau mungkin kita dulu pernah kuliah, namanya ada Gustav Redbratz ya. Jadi beliau adalah ahli hukum yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3 ya. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua keadilan hukum, yang ketiga kemanfaatan hukum. Tujuan dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa dan hakim adalah mewujudkan tujuan hukum yang ketiga tadi Pak. Ya, bagaimana mewujudkan yang ketiga tadi? Keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Itu yang tujuan utama kami sebagai penegak hukum. Mewujudkan kepastian yang berkeadilan dan keadilan yang bermanfaat. Nah, mungkin nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi apa itu
kepastian yang berkeadilan, ya, dan keadilan yang bermanfaat. Nah, nanti akan kita jelaskan. Mungkin itu saja ya Pak Jufri ya. Kan 2 menit ya, open statement ya. Oke, saya serahkan pada Pak Jufri. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Nah, Pak Muslim, juga hal yang sama Pak Muslim. Bagaimana melihat keadilan dan hukum di Aceh? Apakah masih ada keadilan dan hukum di Aceh, Pak Muslim? Terima kasih Pak Jufri. Sebelum saya menjawab ini, terlebih dahulu tentu saya akan jelaskan dulu bahwa profesi kami adalah sebagai pengacara. Jadi pengacara itu seperti umumnya berprofesi sebagai penyeimbang, Pak. Di dalam kekuasaan kehakiman kita itu berada pada posisi penyeimbang. Artinya di samping memang mempertahankan hak-hak daripada orang yang berperkara yang menggunakan jasanya, itu salah satu. Dan yang paling penting lagi kami sampaikan kepada semua bahwa advokat itu adalah penegak hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya. Jadi sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, yang juga dijamin kepastian hukumnya. Jadi itu. Nah, kalau berbicara masalah apakah masih ada hukum, begitu ya, dan keadilan. Nah, tentunya ini pertanyaan ini sangat, saya sepakat bahwa hukum itu ada. Namun pun demikian, ini sangat sekali tergantung kepada penilaian daripada orang-orang yang memang merasakan terlibat langsung dalam perkara itu. Tapi yang jelas mekanisme proses dan tahapan hukum itu dilalui sebagaimana mestinya. Hal ini juga tadi sepintas dijelaskan oleh rekan kita bahwa bermuara proses hukum itu ada di kepolisian. Karena salah satu tugas pokok kepolisian sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kalau saya tidak salah tentang kepolisian, bahwa salah satu tugas utama mereka itu menerima laporan dan pengaduan masyarakat, kemudian melakukan penyaringan, menyiapkan berkas-berkas, melakukan penyidikan dan seterusnya, kemudian meneruskan kepada pihak kejaksaan. Demikian juga kejaksaan melakukan penyaringan perkara mana yang layak diteruskan dan atau dihentikan, kemudian diteruskan dianggap layak maka diteruskan ke pengadilan. Nah, di sana tentu pengadilan ini tidak ada apa-apanya kalau kita pikirkan tanpa mungkin tahan di situ Pak Alif. Rangkaiannya ya. Sistemnya kita akan jelaskan nanti. 2 menit dulu kita coba Hmm. lari ke masuk ke ini dulu ya Pak. Ya. Tahan dulu Pak Lim di situ. Kita nanti Bapak bisa menjelaskan lagi. Oke, 2 menit di awal kita coba ini baru kita masuk ke dalam panelnya Pak. Jadi Pak Lim, sorry saya potong karena kita coba adil dalam membagi waktu 2 menit Pak. Siap. Jadi ada sebuah keadaan di masyarakat bahwa kepercayaan terhadap hukum itu sendiri menjadi lemah sekarang. Nah, kondisi itu menjadi masalah. Kenapa? Kemudian ada satu hal Pak yang menyangkut dengan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini sangat tajam isu ini di masyarakat. Nah, di saat kita ada sebuah kasus, kita coba untuk lebih baik didamaikan di desa daripada dilanjutkan sangat rumit dan sangat berproses panjang yang seharusnya memang seperti itu, atau memang bagaimana agar masyarakat lebih layak untuk mengakses hal tersebut, Pak Irfan. Bebas, Pak. Terima kasih Pak Jufri. Jadi terkait dengan proses penanganan perkara tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim ya, dari pihak kepolisian dilimpahkan dan diteliti
dan diseleksi perkara tersebut oleh jaksa, lalu di P21 dan dilimpahkan ke pengadilan. Di mana peran jaksa di sini sebagai dominus litis ya Pak ya. Dominus litis itu adalah pengendali penanganan perkara. Jaksa berada di sentral penegakan hukum di antara polisi dan pengadilan. Begitu juga dengan pengacara sebagai penegak hukum. Pengacara juga sebagai penegak hukum. Terkait dengan proses penanganan perkara, jadi Aceh ini Pak memiliki kekhususan tersendiri, spesial dengan kanunnya Pak. Di kanun sendiri ada sistem penyelesaian perkara dengan peradilan atau persidangan di adat ya Pak ya, di tingkat gampong. Itu yang selalu kita utamakan Pak. Selama saya menjabat sebagai Kasipidum, saya selalu memberikan masukan dan petunjuk kepada penyidik untuk menggunakan kanun penyelesaian di peradilan adat atau di tingkat kampung, karena itu diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan di Aceh, yaitu kanun ya. Jadi saya selalu memberikan petunjuk kepada penyidik, dan di sini Pak ada 18 jenis kasus atau perselisihan yang dapat diselesaikan di tingkat gampong. Salah satunya seperti perselisihan dalam rumah tangga, seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ada kalwat, lalu ada sengketa, ada pencurian ringan, ya. Lalu ada pencemaran lingkungan yang tingkatnya kecil, lalu ada pencemaran nama baik, pertengkaran, penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diselesaikan di tingkat gampong. Tidak serta-merta itu harus dilimpahkan ke pengadilan. Karena memang dalam proses penanganan perkara, kita mengenal prinsip ultimum remedium untuk pidana. Bahwa pidana ini Pak adalah upaya hukum terakhir, ya, seperti sifatnya amputasi. Ketika diobati ya di dokter, ketika tidak ada lagi usaha yang bisa kita untuk sembuhkan, kita menggunakan upaya amputasi tersebut. Nah, itulah penyelesaian secara pidana Pak. Tetapi di sini kan upaya terakhir ya Pak ya, amputasi itu ada namanya solusi-solusi terakhir ya, ada penyelesaian di luar persidangan atau di luar pengadilan. Nah, kalau di luar negeri Pak dikenal dengan pre-trial justice Pak, atau disciplinary justice. Itu diselesaikan di luar persidangan, di luar pengadilan. Bahkan di Kejaksaan sendiri ada aturan baru, yaitu Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, di mana untuk perkara-perkara yang sudah berdamai Pak dan ancamannya ya tidak berat, itu dapat dilakukan perdamaian dan perkaranya dihentikan di tingkat penuntutan. Jadi tidak dilimpahkan ke pengadilan Pak Muslim. Nah, jadi itu adalah aturan baru ya semenjak Jaksa Agung yang baru Pak Burhanuddin. Ya, jadi itu merupakan suatu terobosan yang akan kita kedepankan untuk seluruh Indonesia Pak, khususnya Aceh. Jadi di tingkat sebelum penyidikan itu bisa menggunakan aturan di kanun Pak. Gampong, penyelesaian di tingkat gampong dengan peradilan adat dengan berperannya kecil ya. Lalu ada Tuhapet dan sekretaris desa, itu bisa Pak melakukan seperti proses pertemuan ya, ataupun rapat ataupun persidangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa ini agar perkaranya mungkin tidak lanjut ke pihak penegak hukum. Ketika itu tidak berhasil, nanti di tingkat jaksa kita bisa melakukan lagi restoratif lagi dengan Perja 15 2020. Kita undang pihak-pihak yang terkait, yaitu di sini pihak korban, pihak pelaku, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan penyidik. Kita undang, lalu kita lakukan mediasi perdamaian antara kedua belah pihak, yang dimana nanti kita tuangkan dalam berita acara perdamaian. Namun apabila hal tersebut tidak berhasil Bapak dan Ibu, mungkin kita selanjutnya harus kita limpahkan ke pengadilan, harus kita limpahkan. Apabila tidak berhasil berarti tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Karena berbicara keadilan Pak, saya berprinsip keadilan itu ya harus adil bagi kedua belah pihak. Ya, bukan hanya bagi tersangka, tapi juga bagi korban. Betul ya Pak Muslim ya? Seperti itulah keadilan. Jadi memang berbicara keadilan ini Pak, ini abstrak ya. Berbagai orang itu versi keadilan berbeda-beda. Jadi antar pakar dan ahli saja itu berbeda-beda keadilan. Jadi dari Aristoteles berbicara keadilan ya dengan ahli yang lain itu sudah berbeda definisi keadilan. Nah, tapi yang saya tahu menurut Bentham ya, apa tujuan hukum itu? Apa tujuan hukum, pelaksanaan hukum untuk mencapai keadilan itu adalah sebesar-besarnya kemanfaatan atau kebahagiaan yang diberikan kepada manusia. Nah, itulah bentuk keadilan. Sebesar-besarnya manfaat dan kebahagiaan. Jadi kan kalau kita mengambil teori dari Bentham tadi, ini kan berarti harus ada ya kebahagiaan atau manfaat yang dicapai oleh kedua belah pihak. Nah, si korban dikembalikan kerugiannya, misalnya seperti itu Pak ya, dia melakukan pencurian, dikembalikan kerugiannya, diganti kerugiannya, ya, dia memperoleh lagi barangnya, dan si pelaku tidak perlu dijatuhi hukuman.
Nah, misalnya seperti itu. Itu Menyangkut dengan tumpul ke atas tajam ke bawah tadi, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak percaya terhadap hukum saat ini. Iya. Artinya melemahnya kepercayaan terhadap hukum. Itu kenapa, Pak? kalau yang saya lihat sementara ini tidak ada, Pak. Ya, sementara ini tidak ada. Karena kami sebagai aparatur berusaha untuk bersikap seprofesional mungkin, ya, tanpa memandang bulu, Pak, ya. Jadi tidak ada ke atas tajam ke bawah. Terkait dengan penanganan perkara, ya, mungkin sebagai masyarakat sebagai social control dapat melakukan pengawasan kepada penegak hukum, ya, mungkin memberikan masukan atau memberikan informasi terkait apabila ada dari anggota yang melakukan kesalahan ataupun penyelewengan, itu bisa menyampaikan kepada kami. Tapi sementara ini saya rasa tidak ada, Pak, ya, karena memang kami selalu melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan hukum acara yang ada, dan tidak melupakan juga hati nuraninya. Hati nurani itu yang paling penting, Pak, karena hati nurani tidak ada di buku, ya. Hati nurani itu tidak ada di buku, ya. Nah, itu yang paling penting. Oke, Saya beri izin, Pak, sedikit, Pak. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, ya, rekan-rekan kerja, bahwa dalam memberikan tuntutan, ya, bagaimana memberikan tuntutan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, ya, Pak Muslim, dan hal-hal yang memberatkan, ya. Hal-hal yang meringankan bagaimana, ya? Apakah dia merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, ya, itu hal yang meringankan. Hal yang memberatkan bagaimana dia telah merugikan korban dan lain sebagainya. Itu merupakan tolak ukur atau standar kita dalam memberikan tuntutan pidana. Mungkin itu, Pak Jufri. Oke, terima kasih Pak Irfan. Pak Muslim, sepakat nggak kata Pak Irfan tadi bahwa nggak ada bahwa tumpul ke atas tajam ke bawah? Menurut Pak Muslim, apakah sepakat dengan itu atau memang ada pernyataan lagi? Dan yang kita lihat tadi, Pak, bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Nah, bagaimana Pak Muslim? Iya, izin nih Pak dari Pak Kejaksaan, ya. Memang begini, munculnya pertanyaan begini tentu ada hal-hal yang banyak diketahui oleh masyarakat akhir-akhir ini barangkali, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan di tingkat masyarakat. Banyak hal dan contoh-contoh yang mereka baca barangkali sepintas, karena masyarakat membaca, dia tidak pernah hadir ke pengadilan tentu. Nah, dia mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu tidak salah, Pak Jufri. Nah, begini tidak salah. Misalnya salah satu contoh kasus, katakanlah kasus A, yang satu lagi si B kasus A. Kasusnya sama, kan begitu? Semuanya sama. Tuntutan yang diberikan berbeda, putusan yang dijatuhkan juga berbeda. Itu satu. Yang kedua, peradilan yang berbeda, peradilan yang sama tapi daerah yang berbeda juga beda, Pak Jufri, tidak sama. Kalau mohon maaf, kalau di wilayah Aceh Timur misalnya, dalam kasus tertentu, kasus pencurian misalnya, seseorang kasus A karena dia mencuri, katakanlah misal sepeda motor, ya, dia dihukum 2,7 tahun misalnya. Pada pengadilan lain misalnya di Kota Langsa atau di Aceh Utara atau di tempat lain, belum tentu sama dengan apa yang diputuskan di Aceh Timur, di pengadilan negeri Aceh Timur. Nah, ini sangat tergantung sebenarnya daripada pertimbangan hakimnya itu. Apakah itu adil? Kan begitu pertanyaannya. Apakah itu tidak milih-milih? Nah, ini semuanya tergantung daripada pemikiran masyarakat, karena dia hanya membaca, tapi dia tidak terlibat langsung di dalam proses persidangan. Karena dalam proses persidangan kasus boleh sama, kan begitu? Kasus boleh sama, putusan tidak harus sama. Kenapa? Karena di situ ada pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan. Nah, di situ demikian juga dari kejaksaan dalam hal membuat dakwaan dan tuntutan, tentu dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Kan tidak semua harus
oh ini begini ini, tidak bisa begitu, atau sekedar meletakkan pasal-pasal atau sekedar melakukan penuntutan, itu tidak bisa begitu. Nah, kalau memang ini terjadi, maka tidak salah kalau masyarakat terus dia mempunyai pemikiran seperti itu, bahwa hukum itu tumpul ke bawah, ke atas, tapi tajam ke bawah. Nah, jadi itu. Kemudian yang saya ingin sampaikan kepada Bang Jufri ya, bahwa tidak semua putusan hukum itu mengenakkan kita, dan tidak semua putusan hukum itu juga benar. Ini kan terlibat langsung manusia ya. Ini pengalaman kita bahwa ada juga kesalahan-kesalahan dari pemutus itu. Ada juga kesalahan-kesalahan dari hal penuntutan itu. Nah, terbukti ini dalam tahapan-tahapan. Makanya kalau memang ada kekeliruan, ada penerapan hukum yang keliru, ada putusan hukum yang keliru, maka undang-undang memberikan kewenangan bahwa ada pemeriksaan lanjutan, yaitu banding dan seterusnya. Nah, kita lihat satu putusan bahwa kalau hakim, seorang hakim atau pengadilan memutuskan sebuah perkara keliru, Pak, maka akibatnya itu adalah dirasakan oleh salah satu pihak. Itu bukan pihak itu saja yang menderita, tapi ada pihak-pihak lainnya yang ikut menderita kalau salah. Makanya hakim dalam memutuskan sebuah perkara itu perlu sikap kehati-hatian, profesionalisme dan seterusnya. Nah, dan bijaksana, adil dan hati nurani, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Kita berangkat misalnya sebuah kasus, ya, hakim melakukan eksekusi, ya, ini kita kasih contoh dalam sebuah putusan perdata, Pak, ya. Akibat sebuah putusan yang diambil oleh sebuah pengadilan sehingga membuat pihak berperkara itu sangat menderita, bahkan keluarganya pun ikut menderita. Apakah itu ada? Ada kasus yang timbul. Tapi tentu saya tidak akan katakan di mana. Tapi kasusnya, begitu putusan pengadilan tingkat pertama diputuskan salah satu pihak kalah dalam perkara, oleh pengadilan melakukan eksekusi sebuah objek. Padahal upaya hukum masih ada. Setelah dieksekusi, kemudian pihak yang kalah melakukan upaya banding. Sampai dibanding membatalkan putusan pertama. Kemudian karena dia kalah melakukan kasasi. Di kasasi memenangkan pihak, menguatkan putusan banding. Nah, pertanyaannya, apakah pengadilan bisa melakukan eksekusi untuk 2 kali? Tidak bisa, Pak. Karena ketentuannya eksekusi hanya dilakukan 1 kali. Dan ini hati-hati. Makanya bahwa sebuah putusan yang keliru diambil, maka akan membawa akibat besar bagi pihak-pihak yang berperkara. Itu dia. Contoh lain bisa kita ambil. Misalnya, seorang dokter, ya, seorang dokter yang salah memberikan obat, ya, salah memberikan resep, sehingga mengakibatkan seseorang mati, meninggal. Apakah persoalannya sampai di situ, Pak? Tidak. Nah, kalaulah kita mau ceritakan bahwa sampai di akhir, sampai di dalam kuburnya pun dia masih bermasalah, kan begitu. Kalau kita mengambil sebuah contoh, sebuah gambaran lah tentang bagaimana menderitanya seseorang korban daripada sebuah kesalahan, apakah itu dari sudut pidana maupun dari sudut perdata. Oleh karenanya saya berkesimpulan kalau memang tadi dikatakan bahwa hukum itu tumpul di atas, kan begitu, dan tajam ke bawah, tumpul di atas, itu sah-sah saja, Pak.
Karena itu tergantung cara pandang seseorang. Nah, begitu Pak Jufri. Oke, terima kasih Pak Muslim. Pencerahan yang luar biasa. Sebenarnya hari ini Pak, kita juga mengundang dari pengadilan dan dari pengadilan beralasan bahwa mereka banyak sidang hari ini. Jadwal sidang sangat padat, maka beliau tidak bisa hadir ke sini. Mungkin ke depan nanti kita juga akan lengkapi. Mungkin kita juga udah bangun audiensi dengan pemerintahan dari hukum pemerintah dari Kabag Hukum Pemerintahan juga akan kita coba hadirkan. Mudah-mudahan didukung semua melihat hari ini perjalanan kita. Nah, kita akan lemparkan ke audien. Siapa kira-kira satu orang? Iya, oke, siap. Waktu 3 menit, silakan nama dan tema langsung pada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Jufri Channel, Jufri Jen Channel udah memberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya Mahyudin. Saya di sini sebagai masyarakat ya. Tadi tentunya apa yang dibahas tadi itu kan menyangkut seputaran penegakan hukum yang dinilai mungkin sebagian masyarakat itu kesannya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tentunya dari masyarakat kami berharap bukan hanya hukum itu tegak berdiri. Jadi untuk apa hukum itu tegak ada tapi tidak ada unsur keadilan gitu. Masyarakat berharap penegakan hukum itu harus ada unsurnya adil gitu. Adil yang bagaimana? Artinya suatu kasus ataupun masyarakat yang berbuat kesalahan yang seperti apa yang harus dituntut dengan pasal berapa gitu kan. Bukan nanti ada kayak ibu apa itu ya yang kita ketahui beberapa waktu lalu itu Ibu Aminah. Dia hanya mencuri mengambil beberapa buah kakao tapi hukumnya dianggap itu kan tidak berkeadilan gitu kan. Sementara ada ataupun oknum tertentu yang mencuri katakanlah tanda kutip itu milik negara, katakanlah korupsi tapi penegakan hukum itu lemah. Hal seperti inilah yang mungkin dianggap oleh masyarakat ini sifatnya tumpul ke bawah tapi tajam ke atas. Berbicara apa yang disampaikan oleh Pak dari Kejaksaan tadi juga Pak Irfan, saya pikir itu memang prinsip-prinsipnya daripada penegak hukum, tapi realitas mungkin menurut masyarakat hari ini mereka juga bisa melihat, menyaksikan bukan hanya proses yang dilakukan itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, tapi kalau dari retorika belaka itu mungkin sah-sah saja, tapi hari ini yang kita butuh sebagai masyarakat itu realisasi program-program itu gitu kan, realisasi keadilan itu harus sesuai dengan keadilan gitu yang diharapkan oleh masyarakat. Katakanlah kalau tadi itu kan beberapa kasus disampaikan, tapi fungsi-fungsi penegak hukum ini kan harus berjalan adil, bukan hanya fungsi daripada tuntutan perkara. Kalau pasal sekian dia sesuainya dengan pasal ini, kalau kasus ini dengan pasal ini, bukan hanya itu juga salah satu yang terpenting. Artinya sesuatu itu jangan kita jerat dengan pasal-pasal yang memberatkan. Ketika kita nggak suka dengan si A, lalu pasal yang memberatkan seperti ini, lalu ada deal-dealan di situ supaya meringankan. Itu namanya jual beli pasal gitu kan. Ya, mudah-mudahan itu nggak ada, itu harapan kita. Kemudian fungsi daripada penegak hukum ini, katakanlah dia sesuai porsinya. Kalau misalnya di kepolisian fungsinya ke arah mana gitu, terus di pengadilan juga ke mana fungsinya, mungkin dia mengambil keputusan harus seadil-adilnya gitu kan. Begitu juga di pihak kejaksaan, artinya fungsi ini harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum dan harus berkeadilan. Katakanlah fungsi yang satu lagi itu fungsi pengawasan, juga ini perlu dilaksanakan oleh pihak yudikatif ya Bang, yudikatif gitu ya, eksekutif yudikatif. Berarti di sini misalnya ada proses hukum ini ada dilanggar atau enggak, misalnya dalam proses anggaran ini juga bagian daripada milik masyarakat gitu kan, anggaran baik anggaran desa, anggaran negara dan lain anggaran lah. Anggaran publik itu kan milik masyarakat yang harus diawasi oleh penegak hukum ini. Nah, ketika anggaran-anggaran ini udah dimainkan, nah di sini juga kita berharap adanya fungsi pengawasan yang sesuai berkeadilan gitu. Apakah memang mampu untuk mengawasi anggaran ini yang notabene ini adalah milik masyarakat? Masyarakat berharap ini adalah tepat sasaran sesuai dengan peruntukan undang-undang yang diharapkan oleh undang-undang. Nah, ketika ini kita lemah dalam proses pengawasan juga ini merupakan suatu kegagalan bagi kita penegakan hukum ya dalam tanda kutip dalam pengawasan anggaran. Katakanlah misalnya anggaran ini anggaran untuk masyarakat.
apa layak digunakan untuk yang lain. Oh, kalau memang layak, ya sesuai enggak? Ada meramnya di situ enggak gitu. Kalau Oke, memang Pak ada Mahyudin, meramnya, substansi ya, kita coba sudah kita awasi dengan teliti. substansi dari pernyataan Pak Mahyudin kita sudah tangkap realisasi keadilan, fungsi dari keadilan dan pengawasan. Substansinya kita sudah tangkap di situ. Jadi Makasih mungkin Pak pertanyaan Anda terakhir ya. Iya, Mungkin oke. pertanyaan kepada, karena di sini kan nggak ada dari ke pengadilan gitu ya. Sebenarnya kita mau menanyakan juga sejauh mana kan keadilan itu yang dikatakan pengambil keputusan itu adil, pengambil keputusan itu adil. Nah, kepada kejaksaan sendiri kita mau melihat sejauh mana katakanlah tadi fungsi pengawasan anggaran ini akan dilaksanakan. Apalagi baru-baru ini ada rekan-rekan dari kita dengar di Aceh Timur ada masyarakat yang berunjuk rasa menuntut proses pengawasan anggaran, salah satunya anggaran desa. Kita melihat sejauh mana proses pengawasan anggaran itu dilakukan ke depan. Itu terima kasih. Oke, terima Assalamualaikum kasih banyak warahmatullahi Pak Mahyudin. Telah mungkin kalau saya ambil ada 3 Pak. Realisasi keadilan, fungsi keadilan itu sendiri, fungsi penegakan hukum itu sendiri, dan juga pengawasan terhadap mungkin dana pemerintah, kemudian dana desa saat ini dan segala macam. Mungkin Pak Ivan bisa menjawab dulu. Terima kasih Pak ya. Mungkin saya akan sedikit memaparkan sedikit teori ya. Jadi ada ahli hukum namanya Lawrence and Friedman ya, Pak, di mana beliau menjelaskan bahwa sistem hukum ini tergantung dari 3 unsur Pak. Yang pertama struktur hukum atau legal structure, yang kedua substansi hukum, yang ketiga adalah budaya hukum ya, atau legal culture ya Pak ya. Jadi apa itu struktur hukum? Nah, struktur hukum ini adalah aparat penegak hukum. Di sini ada polisi, jaksa, pengadilan maupun pengacara. Ini adalah struktur hukum yang diatur dalam undang-undang kita, Pak. Diatur dalam sistem hukum kita. Ada adagium, Pak, yang mengatakan bahwa sistem hukum tidak perlu hebat-hebat sekali. Yang penting aparaturnya itu baik dan jujur. Itu ada adagium hukum yang mengatakan seperti itu. Jadi itu merupakan faktor yang sangat penting. Dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh Kejari Aceh Timur khususnya dan seluruh kejaksaan di Indonesia untuk membentuk aparatur yang profesional, berintegritas dan jujur. Itu yang selalu kita kedepankan Pak Muslim, Pak Jufri. Itu yang selalu kita kedepankan. Itu terkait dengan struktur hukum atau struktur of law. Lalu ada substansi of law atau substansi hukum ini. Apa ini substansi hukum? Substansi hukum ini adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan. Nah, di sini Aceh khususnya memiliki peraturan kanun, Pak. Memiliki kanun penyelesaian secara adat, kanun untuk perkara jinayah, ya Pak ya. Jadi itu kejadian punya khusus sendiri Pak. Dan saya melihat hukum acaranya sudah cukup progresif. Hukum acara kanun ini Pak, jinayah ini sangat progresif. Bahkan barang bukti elektronik menjadi alat bukti yang diatur di sini. Padahal dalam KUHP kita belum mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti pembuktian. Tetapi dalam kanun sudah. Jadi kanun sini Pak sangat progresif dan kita cukup bangga di Aceh ini kita memiliki kanun. Ya, termasuk saya yang bertugas di Aceh, saya bangga melaksanakan kanun ini karena sudah cukup progresif itu. Itu terkait dengan substansi hukum ya. Lalu ada budaya hukum. Budaya hukum ini bagaimana? Ini salah satu tugas kita bersama Pak. Selain aparat hukum ini juga tugas masyarakat. Betul ya Pak ya? Tugas GC, tugas pemerintah untuk menciptakan budaya hukum, menciptakan kejujuran, integritas, kewirausahaan, ya kan? Untuk terciptanya welfare state atau welfare community, masyarakat yang sejahtera gitu, komunitas sejahtera. Karena tujuan hukum itu Pak tidak lebih ya bukan lain yaitu membuat masyarakat itu sejahtera. Pada akhirnya bagaimana masyarakat kita kan gitu, itu tujuannya Pak. Jadi dengan penegakan hukum yang baik masyarakat kita menjadi aman, tentram dan sejahtera. Betul itu tujuannya Pak ya, tujuan mulianya. Nah, itu tujuan dari budaya hukum salah satu. Bagaimana kita membentuk budaya hukum. Lalu yang saya cermati juga di sini banyak perkara narkotika yang barang buktinya cukup besar Pak. Nah, itu juga kita harus bangun budaya hukum di masyarakat untuk membenci dan tidak menyukai narkotika ya. Karena dengan bagaimana? Dengan masyarakat mensupport, mendukung, mungkin mereka akan banyak melaporkan kasus-kasus di desa. Karena saya yakin Pak, ya pasti saya yakin kalau masyarakat mendukung itu nanti akan orang-orang yang
mengedarkan narkoba di kampungnya mungkin akan diusir keluar. Jangan mengedarkan narkoba di kampung kami. Nah, itu yang harus kita Pak. Mungkin itu sudah kita lakukan dengan melakukan penyuluhan hukum dengan jaksa masuk desa, ya, jaksa masuk gecik, ya Pak. Itu sudah kita laksanakan. Kita terus melakukan penyuluhan hukum. Ini bahaya narkotika seperti apa, bahaya terhadap generasi masa depan kita seperti apa. Itu salah satu upaya kejaksaan untuk menciptakan keadilan Pak dan kemaslahatan di masyarakat. Itu salah satu fungsi dari penegak hukum. Jadi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum ini harus berbarengan ya Pak ya. Semuanya harus berkontribusi, semua harus bersama-sama terlaksana dengan baik, saling bekerja sama, baru tujuan hukum itu dapat tercapai tadi Pak, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Lalu tadi Pak yang ketiga apa Pak? Bagaimana terkait dengan gecik ya Pak ya, pengawasan terhadap gecik. Jadi memang kalau tidak salah mungkin saya sebagai kepala seksi tindak pidana umum ya Pak ya, mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan itu, tapi di bidang intelijen kami memiliki program jasa masuk desa, betul ya? Jasa masuk desa yang kami laksanakan ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, pembinaan terhadap desa-desa dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut merupakan upaya-upaya penegakan hukum Pak, dari sisi pencegahan. Kita sering lupa Pak, penegakan hukum itu sering sekali diarahkan ke pengadilan menggunakan pisau yang tajam itu. Padahal pencegahan itu adalah bagian dari penegakan hukum yang sangat efektif, yang harus dikedepankan. Jadi kata Pak Mahyudin tadi benar, penegakan hukum itu harus mengedepankan pencegahan, masuk ke desa-desa, betul ya Pak ya? Masuk ke gecik, masuk ke pemerintah kabupaten, lakukan penyuluhan, lakukan pencegahan, lakukan penerangan hukum, apa masalahnya, apa kendalanya. Dan itu sudah kita lakukan Pak dari beberapa tahun yang lalu juga. Dulu kita pernah ada program TP4D dan sekarang ada program pendampingan hukum oleh JPN ya, untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi. Dan itu akan kita terus maksimalkan Pak ya. Mungkin terus dikawal oleh Pak Mahyudin ya nanti ya, dan teman-teman ya. Kita akan melakukan Pak penyuluhan-penyuluhan dan pencegahan, nanti kita akan sharing-sharing lah ke depan, karena memang Pak Mahyudin ini merupakan orang yang sudah lama di sini dan mengetahui lokasi ya, bagaimana Aceh Timur ini. Mungkin kita akan nanti sharing-sharing ya, berikan masukan, karena itu dari fungsi sosial kontrol dari masyarakat terhadap penegak hukum, dan hal itu memang wajar dan diperbolehkan dan harus dilakukan sosial kontrol oleh masyarakat. Kita dukung itu ya. Kedepannya kita akan sharing-sharing terkait dengan pengawasan dan penyuluhan terhadap pengawasan anggaran, pasti, karena memang sifat masyarakat harus mengawasi ya, mengawasi kinerja pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Jufri. Pak Muslim, terkait dengan realisasi keadilan, fungsi penegakan hukum dan pengawasan hukum itu sendiri, seperti yang dipertanyakan oleh Pak Mahyudin tadi, Pak Muslim. Ya, terima kasih Bang Jufri. Jadi saya menangkap tadi ada 3 pertanyaan dari rekan kita Pak Mahyudin ya. Kemudian saya ingin tanggapi terkait dengan pengawasan anggaran desa dulu, ya kan? Karena pertanyaan ini memang sering sudah terbuka, pertanyaan yang terbuka untuk masyarakat dan sering kita baca. Namun jangan lupa, saya selalu juga menyatakan bahwa tidak semua ini harus dilapor menjadi tanggung jawab jaksa ya, tanggung jawab pihak kepolisian. Terus unsur-unsur pemerintahan ada di mana? Ya, kita harus akui dulu bahwa tentang penggunaan dana desa ini ada kanun yang mengatur, ada peraturan pemerintah yang memberikan kewenangannya kepada DPR. Nah, di mana fungsi mereka? Masyarakat juga punya hak untuk mengontrol itu, kan begitu. Nah, jadi kalau semua ini harus diminta pertanggung jawab, bagaimana ini Pak Polisi misalnya, ini sudah begini, tidak bisa begitu. Jadi bagaimana juga ketegasan ini ada di pemerintahan itu sendiri. Salah satu contoh misalnya katakan bahwa ada desa-desa menggunakan anggarannya misalnya itu dianggap tidak sesuai dengan kondisi kedaerahan untuk hari ini, misalnya seperti itu. Nah, terus kita pertanyakan, masyarakat pertanyakan, atau dia melapor, kan begitu. Seharusnya pemerintah dalam hal ini, termasuk unsur pemerintahan yaitu DPR yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, juga seharusnya ikut memberikan, mengintervensi persoalan ini, mempertanyakan kepada pemerintah, kenapa ini ada penggunaan anggaran misalnya yang tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini. Mereka punya hak
punya hak dan punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Persoalannya kenapa tidak digunakan oleh itu. Makanya kalaulah masyarakat atau sebagian kelompok masyarakat melakukan unjuk rasa atau apapun nama bentuknya, ini ya mau tidak mau, tentu sebagai aparat hukum, baik itu kejaksaan, pihak kepolisian dan pemerintah, itu harus bisa menerima. Karena apa? Tentunya ada ketidakpuasan mereka, tidak bisa menjawab dia kemana, kenapa. Nah ini yang paling penting kalau kita berbicara masalah pengawasan anggaran. Kemudian masalah penerapan hukum ya. Di sini juga sering terjadi di masyarakat yang kita lihat ya, sehingga masyarakat juga di berbagai media online yang khususnya kayak kita baca itu sering menjerit Pak Jufri ya. Kalau masyarakat, kalau pejabat misalnya yang dilapor ya atau yang berkasus, ini sangat lamban prosesnya, sehingga di mana Anda ketahui lamban, keluar di berita. Loh, kalau pejabat yang dilapor kok ini lambat proses hukumnya. Tapi kalau masyarakat yang berurusan dengan hukum sangat cepat prosesnya. Kan ini yang dimaksud dengan realisasi daripada keadilan. Artinya penerapan hukumnya ini toh tidak berkeadilan. Inilah yang sebenarnya dituntut oleh masyarakat, bahwa masyarakat punya hak yang sama di depan hukum. Jadi tidak membedakan bahwa itu pejabat dan masyarakat. Semua kita mempunyai kesempatan yang sama dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. Jadi tidak membedakan itu. Inilah sebenarnya yang diinginkan, yang dipertanyakan oleh rekan kita Pak Mahyudin tadi ya. Kemudian dari segi substansi hukum saya tidak lagi menjelaskan, dari Pak Jaksa juga sudah sampaikan bahwa itu terkait dengan struktur hukum itu sendiri. Saya kira demikian dari saya, Pak Jufri. Oke, terima kasih. Ada lagi dari audiens? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Pak, ada satu lagi ya. Ya, terima kasih Pak Jufri ya. Mungkin ada beberapa pengalaman yang akan disampaikan ya terkait dengan penegakan hukum ya Pak ya, dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Salah satunya dengan melaksanakan tuntutan mati Pak terhadap para pelaku narkoba yang memiliki barang bukti yang sangat banyak ya, sangat masif ya Pak ya, sangat banyak. Itu yang pertama. Dan itu mungkin Pak Mahyudin kita harus applause terhadap Kejari Aceh Timur ya, dan selalu komitmen terhadap penegakan hukum terhadap pelaku yang punya BB sabu yang cukup banyak. Itu yang satu. Lalu beberapa waktu yang lalu kami menangani perkara yang terkait dengan satwa liar yang dilindungi Pak, di mana para pelaku ini memperdagangkan organ-organ tubuh satwa liar. Kami juga berdiskusi, sharing dengan pemerhati satwa liar yang dilindungi, dan kami mempertimbangkan bahwa kegiatan pembunuhan ya satwa liar atau perdagangan sudah sangat masif, maka kami memberikan tuntutan yang maksimal terhadap para pelaku, karena tujuannya adalah menimbulkan efek jerah agar ke depan hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya Pak. Itu salah satu upaya untuk menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di mata masyarakat. Itu salah satu contoh Pak, dan banyak lagi sebenarnya, namun mungkin kalau kita jelas satu persatu mungkin waktunya akan lebih panjang. Lalu saya menjelaskan terkait yang tadi, yang awalnya apa itu kepastian yang berkeadilan dan kepastian yang berkemanfaatan ya, ada seperti itu. Keadilan yang berkemanfaatan. Ya, jadi memang hal tersebut haruslah tercapai Pak. Jadi ketika kita menuntut orang 3 tahun, putus 3 tahun, itu kepastian. Tapi apakah tuntutan itu berkeadilan dan bermanfaat? Itu harus kita kedepankan. Kita harus memikirkan bukan hanya soal kepastian Pak Muslim, tapi juga kemanfaatannya. Bagaimana terhadap kemanfaatan itu terhadap keluarga korban atau keluarga pelaku ya. Tadi saya sampaikan ada hal-hal pertimbangan seperti hal yang meringankan. Pelaku merupakan tulang punggung keluarga, itu salah satu hal-hal yang meringankan. Lalu ada hal yang memberatkan, perbuatan
pelaku telah merugikan korban secara material maupun imaterial, itu contoh hal-hal yang memberatkan. Itu kita anulir menjadi pertimbangan dalam tuntutan kita. Juga seperti hakim mungkin seperti itu juga ya Pak Muslim. Jadi itu salah satu pertimbangan yang memperhatikan bukan hanya kepastian tapi juga keadilan dan kemanfaatan. Saya dalam hal melakukan penuntutan terhadap perkara yang pelakunya anak, Pak, tuntutannya itu adalah dilakukan pembinaan kerja sosial. Tujuannya apa? Tuntutan itu dan putusan itu nantinya bermanfaat bagi si anak, di mana anak itu masih memiliki masa depan yang panjang, masa depan yang cerah. Kita harapkan anak itu bisa berubah menjadi lebih baik dan berubah masa depannya. Itu tujuan kami. Lalu ada juga Pak yang sudah dewasa tapi umurnya masih muda, Pak, 19 tahun misalnya seperti itu, Pak ya. Kan kita usia dewasa itu 18 tahun ke atas ya, Pak ya. Dia umur 19 tahun, baru tamat SMA, Pak Muslim ya. Kita tuntut dengan pertimbangan bahwa hal yang meringankan, dia masih berusia yang sangat muda ya, berusia muda dan memiliki masa depan juga, masih bisa sekolah lagi, masih bisa kuliah lagi dan merubah dirinya. Itu alasan untuk meringankan tuntutannya. Jadi hal-hal tersebut dilakukan untuk menciptakan tuntutan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian khususnya. Jadi tidak hanya bisa pasti saja seperti kata Pak Muslim, harus juga bermanfaat dan berkeadilan. Setelah itu dilakukan, diharapkan itu akan memenuhi rasa keadilan di masyarakat Aceh Timur khususnya. Mungkin itu Pak Jufri, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan. Nah, kita mungkin bapak-bapak dari penegak hukum tentu sebelum menjadi penegak hukum adalah bersumpah atas nama Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apabila memang ada sebuah keputusan ya, dalam suatu keputusan tentu tidak lupa pada sumpah-sumpah itu. Saya melihat yang terjadi selama ini adalah ada di balik pembuktian dan segala macam ada satu ruang buat hakim, kalau tidak salah saya adalah keyakinan hakim. Nah, kalau keyakinan hakim itu sendiri tidak berujuk pada sumpah, niat untuk bagaimana Tuhan menyaksikan dalam sumpah, dalam keyakinan tersebut, itu akan berujuk pada hal-hal yang tidak berkeadilan menurut kami. Nah, bagaimana fenomena ini, Pak? Ataupun ini bagaimana sehingga mungkin tidak ada pengadilan di sini. Mungkin secara penegakan hukum tahu bagaimana sistem, kenapa misalnya di Indonesia ada keyakinan hakim itu sendiri, Pak. Mungkin Pak Muslim dulu, Pak. Terima kasih Pak Jufri. Kenapa ada keyakinan hakim? Tentu persoalan sangat sederhana untuk menjawab. Karena setiap keputusan hakim itu selalu di atasnya tercantum irah-irah Tuhan yang Maha Esa itu. Di situ faktornya yang pertama. Tetap ada faktor pertimbangan, faktor ketuhanan itu. Satu. Yang kedua terkait dengan sumpah ya. Sumpah jabatan ya. Sumpah hakim misalnya. Kami juga sebagai advokat juga disumpah. Juga dari kejaksaan sama bersumpah. Tentu sumpah ini kembali kepada masing-masing individu sebagai penegak hukum, apakah dia berprofesi sebagai hakim, kejaksaan atau pengacara. Nah, itu kalau kita berbicara sumpah. Apakah pelanggaran sumpah itu ada sanksi hukumnya? Ada tentu. Kami contoh misalnya seorang pengacara yang melanggar ketentuan sebagaimana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, tentu kami dikenakan kode etik. Nah, sama barangkali dengan pihak kejaksaan, juga pengadilan. Saya kira itu tidak ada bedanya. Kita tetap menjadikan dikenakan sanksi hukum. Saya kira itu ya Pak Bang Jufri. Kemudian terkait dengan pengadilan tadi barangkali
bagaimana seorang hakim, saya sebenarnya bukan saya tentu yang berbicara ini tentu majelis hakim ya. Hakimlah yang pantas berbicara, tapi kami tentu tidak salah dalam hal ini menyoroti ketentuan tersebut karena kita juga hari-hari berhadapan dengan hakim dan jaksa kan gitu. Tapi yang sepengetahuan kami bahwa hakim, fungsi pengadilan itu sendiri itu kan mengumpulkan semua berkas itu mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan kan gitu. Nah, di sana hakim akan mempelajari apakah ya setelah mempelajari pembuktian semua baru diambil kesimpulan apakah yang bersangkutan itu telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, ini menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Singkatnya demikian, Bang Jofri. Terima kasih. Oke, untuk Pak Irfan, pertanyaan yang sama Pak Irfan. Pak Jufri, saya hanya bisa menjawab tersebut dalam tataran normatif ya. Jadi hakim memang terikat Pak dengan aturan hukum pembuktian pasal 184 KUHP. Tetapi dalam pengadilan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus juga cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seseorang terdakwa. Seperti tadi alasan yang meringankan maupun alasan yang memberatkan. Hakim tetap juga harus memperhatikan kepatutan dan nilai-nilai keadilan, ya, hukum-hukum yang tertulis maupun hukum-hukum yang tidak tertulis atau the living law, hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat ya Pak ya. Makanya hakim itu bebas dalam menentukan putusan. Jadi keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana ira-ira yang tertulis di awal kalimat putusan. Mungkin itu saja Pak Jufri, terima kasih. Oke, siap. Kita di akhir. Di penghujung Pak Mahyudin ada yang mau sarankan, waktu terbatas Pak Mahyudin mungkin 2 menit untuk menyarankan apa yang kira-kira mau dipesan sama Pak Muslim dan sama Pak Irfan. Hanya sebagai saran dan harapan ya juga kepada para penegak hukum. Kita semua ini tidak lepas apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat selama hidup ini itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seorang hakim, kejaksaan, pengacara, bahkan masyarakat itu sendiri juga akan dituntut atas perbuatan dan kelakuannya selama di dunia. Jadi bagaimanapun kemampuan kita dalam berretorika ataupun berapologi untuk membalikkan fakta, kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan meyakinkan hakim untuk kebenaran, ataupun keputusan hakim sendiri yang seolah-olah akan mempunyai keadilan, ini semua menjadi tanggung jawab besar di hadapan Tuhan manakala saat nanti di pengadilan yang sebenarnya di akhirat. Jadi apapun keputusan selagi itu tidak mempunyai keadilan, maka ingat, ini konsekuensi yang harus diterima di akhirat. Mungkin ketika kita sadar terhadap tanggung jawab kita di hadapan Tuhan terhadap keputusan kita di dunia ini, maka keadilan itu akan tegak. Saya pikir itu. Jadi selagi orang nggak takut dengan dosa-dosa ini, itu keadilan nggak ada. Saya pikir kalau mereka takut dengan apa yang mereka lakukan hari ini, itu ada pertanggungjawaban, mereka pasti akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, dengan sesuai dengan tuntutan daripada agama. Itu yang mungkin saya pikir ke situ mungkin Pak Jufri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mahyudin, pesan yang luar biasa. Ingat pada akhirat bahwa pengadilan yang sesungguhnya adalah di Yaumil Mahsyar. Mungkin ada sedikit Pak Irfan atau Pak Muslim kata-kata penutup kepada Bang Jufri ya. Di penghujung ini tentu masih banyak kekurangan dan harapan kami ke depan nih kepada Bang Jufri ya, supaya narasumbernya dilengkapi lah, supaya kita tidak banyak masuk ke ranah yang menjadi kewenangannya. Tadi ada pertanyaan, saya takutkan seperti itu. Katakanlah ada pertanyaan dari masyarakat misalnya terkait dengan anggaran desa. Alangkah indahnya kalau itu ada di pemerintahan misalnya, ya kan, terkait dengan putusan pengadilan
juga lebih indahnya dihadirkan hakim di tempat ini. Jadi kita tidak masuk ke ranah-ranah mereka. Walaupun mungkin secara umum baik Pak Jaksa, pengacara masih bisa memberikan tanggapan-tanggapan dan jawabannya. Tapi kita kan tidak bisa masuk ke ranah mereka. Karena apalagi fungsi kami sebagai pengacara sangat terbatas hanya sebagai penyeimbang dalam kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang itu kami hanya berada pada posisi penyeimbang. Jadi mungkin hanya bisa dijawab hanya garis besarnya saja ya, tapi tidak bisa masuk lebih jauh karena itu ada ranah dan kewenangan masing-masing ya. Saya kira demikian Pak Bang Jufri ya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Jufri. Saya sependapat dengan Pak Muslim. Jadi kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terkait dengan peran dan fungsi instansi yang lain. Ya. Kami hanya bisa memberikan penjelasan di tataran normatif ya Pak ya. Apa yang ada di KUHP, apa yang ada di hukum KUHP dan lain sebagainya, undang-undang lain. Mungkin seperti itu Pak Jufri. Lalu kami apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jufri sebagai panitia pada hari ini, dan semoga kegiatan ini menjadi hal yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat, bagi penonton. Jadi semua yang menonton ini dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Mungkin itu yang kami harapkan, dan juga kami kedepannya mungkin peran serta masyarakat ini pasti merupakan suatu hal yang sangat penting Pak ya, terkait dengan penegakan hukum. Fungsi sosial kontrol tadi, peran masyarakat itu merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan, karena dalam undang-undang tidak pidana korupsi Pak ada bab tersendiri mengatur peran serta masyarakat, khususnya dalam proses pencegahan, bidang pencegahan ya. Jadi memang pencegahan dalam tindak pidana korupsi itu harus selalu kedepankan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Makasih Pak. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan satu puisi Pak. Untuk apa kita ada? Agustus 2020. Untuk apa kita ada kalau hanya menerima apa adanya? Untuk apa kita ada kalau hanya diam 1000 bahasa? Untuk apa kita ada kalau tidak berani bicara lantang pada pendusta? Untuk apa kita ada kalau hanya menyaksikan penguasa bersandiwara? Kita berada untuk ada, meneriakkan kezaliman merajalela, uang dikeruk berfoya-foya, proyek dilelang sebisa-bisa, aspal dijadikan busa, lubang jalan menganga, hari ini tampal besok terbuka, persis pekerjaan orang gila. Untuk apa kita ada kalau tuli dan buta terhadap fakta, malah ikut berpaling muka, seolah-olah tidak ada, kita hanya ada untuk berada, bangkit melawan lupa. Teriak satu kata, lawan koruptor penghisap bangsa, ganyang sebisa-bisa, untuk itu kita ada, bermakna buat bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Foto kita Pak. Itu Bapak di tengah. Pak Jufri. Iya, acara.